Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat kembali menggelar kegiatan dengan tajuk Festival Tunas Bahasa Ibu Jenjang SD dan SMP se-Jawa Barat yang berlangsung selama 2 hari pada 30 November sampai dengan 1 Desember 2022. Kegiatan yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Pangandaran ini diselenggarakan di Resort dan Hotel Pantai Indah Pangandaran. Acara pembukaan FTBI 2022 Provinsi Jawa Barat tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Profesor Dr. E. Aminuddin Aziz MA PhD, Bupati Pangandaran Haji JJ Wiradinata, Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Hafiz Muhsin Esos MSI, Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Dr. M. Abdul Haq M. Hum, Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Dr. Andes Imam Budi Utomo M. Hum, dan Kepala Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa, Dr. Iwa Lukmana M.A. Acara pembukaan berlangsung cukup meriah. Pada kesempatan ini, siswa-siswi tingkat SD dan SMP hadir sebagai peserta. Termasuk 3 orang pembelajar program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau BIPA asal Irak, Tiongkok, dan Jepang. Mereka unjuk kebolehan dalam bernyanyi, berpidato, dan berpuisi dalam bahasa Sunda. Pada hari pertama FTBI selepas pembukaan dilanjutkan dengan kegiatan lomba untuk jenjang sekolah dasar. Adapun kategori lomba yang diikuti oleh peserta dari berbagai kota kabupaten se-Jawa Barat ini meliputi menulis dan membaca aksara Sunda, membuat carpon, borangan, mendongeng, membaca sajak, menembang pupuh, serta biantara. Ketujuh kategori lomba tersebut diikuti oleh puluhan peserta putra dan putri. Para peserta terlihat sangat antusias menunjukkan kebolehannya. Pada hari kedua FTBI, kegiatan lomba untuk jenjang sekolah menengah pertama, adapun kategori lomba yang diikuti oleh peserta dari berbagai kota kabupaten se-Jawa Barat ini meliputi menulis dan membaca aksara Sunda, membuat carpon, borangan, mendongeng, membaca sajak, menembang pupuh, serta biantara. Tidak jauh berbeda dengan lomba pada jenjang sekolah dasar, para peserta lomba jenjang sekolah menengah pertama sangat antusias menunjukkan kebolehannya di hadapan juri. Si Arya ini kami. Cina malik opa. Ayo ngajak mah meni rame ngan hanjakal ajan kompa. Kegiatan FTBI di Kabupaten Pangandaran ini ditutup selepas perlombaan untuk jenjang sekolah menengah pertama. Dalam penutupan tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Profesor Dr. E. Aminuddin Aziz MA PhD,
dan Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, Dr. Syarifuddin M. Hum. Kegiatan penutupan dilanjutkan dengan pengumuman pemenang untuk setiap mata lomba jenjang SD serta SMP. Festival ini diharapkan dapat melahirkan banyak penutur aktif dari generasi muda Jawa Barat sehingga bahasa ibu mereka dapat terus dilestarikan. Untuk mendukung revitalisasi bahasa daerah di wilayah tersebut, Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat telah mengembangkan sebuah aplikasi Sirung Basa yang menyajikan data-data akurat tentang bahasa Sunda daerah di Jawa Barat. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat perkembangan bahasa daerah secara lengkap. Pertama, ini saya menerima kesan yang sangat luar biasa karena melihat adanya keterlibatan dari semua pihak ya. Pertama saya lihat misalnya guru-guru. Ya, guru-guru ini kan sebagai pendamping yang mendidik anak-anak kita di sekolah. Mereka begitu bersemangat ya, mengikuti program ini dan mereka menyaksikan bagaimana hasil didikannya tampil dalam sebuah festival. Itu satu. Yang kedua, anak-anak kita ini tidak kurang kebahagiaannya. Saya banyak ngobrol tadi dengan anak-anak kita gitu ya dari berbagai daerah. Saya tanya bagaimana respon mereka, kebahagiaan mereka. Ternyata mereka merasakan sebuah kebahagiaan yang istilahnya kalau dulu belajar bahasa daerah itu menjadi beban, tapi sekarang justru menjadi kebahagiaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dukungan dari pemerintah daerah. Kabupaten Pangandaran saya lihat ini begitu total ya dalam mendukung acara ini. Dan ini menjadi sebuah bukti bahwa apabila pemerintah daerah itu diberi pemahaman yang tepat, yang benar ya tentang sebuah program yang menjadi tanggung jawab bersama, sesungguhnya mereka itu mau ya untuk memberikan kontribusi sumber daya yang mereka miliki sehingga muncullah acara yang begini besar gitu ya. Yang ini tentu saja bagi saya gitu ya sebagai kepala badan ini di luar dugaan karena peserta begitu banyak. Kemudian ini nih, para penggembiranya ya itu luar biasa. Gitu. Ya
Ini festival Tunas Bahasa Ibu itu adalah sebuah acara dalam kaitan dengan revitalisasi bahasa daerah. Dan ini bukan satu-satunya ya. Acara ini revitalisasi bahasa daerah adalah bagian dari Merdeka Belajar episode ke-17 yang menjadi platform program di kementerian. Nah, kami menyelenggarakan tahun ini di 13 provinsi dan melibatkan 39 bahasa daerah. Nah, terkait dengan revitalisasi bahasa daerah ini, saya ingin menyampaikan kepada masyarakat gitu ya, kepada pemerintah daerah, kepada para penutur bahasa daerah dimanapun berada, bahwa bahasa daerah itu sesungguhnya adalah aset, ya. Aset yang menjadi identitas dari bangsa, identitas dari sebuah suku bangsa. Apabila aset ini dipelihara, maka dia akan berkembang dengan baik, menjadi potensi yang luar biasa bisa berkembang. Tapi apabila aset ini dibiarkan, ya, dia akan mati dan itu kita akan merasa kehilangan manakala kita sudah betul-betul tidak menggunakannya. Nah, inilah cara bagi kami ya untuk menyadarkan para penutur bahasa daerah dimanapun supaya mereka sadar tentang aset yang sangat luar biasa ini. Jadi tujuan utamanya bagaimana kita menanamkan rasa cinta anak-anak kepada bahasanya. Di antaranya atau salah satu bentuk rasa cinta itu adalah bahasa ini digunakan. Itu bahasa daerah digunakan sesuai dengan konteksnya. Nah, kalau misalnya bahasa daerah ini digunakan oleh anak-anak sejak dini, ini akan membuat bahasa ini akan aman. Jadi bahasa aman dia akan bertahan bagaimanapun gempuran bahasa-bahasa lain di luar dari bahasa yang bersangkutan. Pesertanya 27 kabupaten kota untuk tingkat SD dan SMP dengan 7 mata lomba laki-laki perempuan. Untuk peserta itu yang terlibat dalam kegiatan ini ada 5.585 peserta ini. Ini akan menanamkan tadi itu kedisiplinan, keteladanan, rasa cinta anak-anak kita ini untuk menggunakan bahasanya, tetap mencintai bahasanya agar bahasa ini tetap bertahan. Pak pemirsa, mari terutama anak-anak sebagai tunas bahasa ibu, marilah tetap menggunakan bahasa, dan karena itu adalah strategi utama untuk kita mempertahankan keberadaan bahasa kita. Gunakanlah bahasa daerah. Dalam moto Badan Pengembangan Bahasa itu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan